Baik, selamat malam semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh ada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk saudara-saudari yang menyaksikan video kami nantinya ini. Selamat malam, shalom. Hari ini kami dipertemukan dengan narasumber yang luar biasa. Bersyukur beliau ada waktu untuk kami. Ibu, salam kenal. Nah, terima kasih karena kami sudah diberi kesempatan luar biasa ini boleh mewawancarai Ibu secara langsung. Puji Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan Ibu saat ini Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami. Dengan tidak berlama-lama gitu ya. Saya ingin memperkenalkan dulu kami dari STTII Bali. Kedatangan dan tujuan kami ke sini untuk mewawancarai Ibu dalam mata kuliah kami kepemimpinan Kristen. Kami berharap banyak hal kami boleh dapatkan dari wawancara ini, dan banyak hal juga kami sudah dengar bagaimana kiprah Ibu dalam kepemimpinan sebagai pemimpin rohani, secara khusus di GKPB gitu ya, Gereja Kristen Protestan di Bali gitu ya, Bu ya. Beliau adalah pemimpin wanita dan kami merasa bersyukur untuk itu dan semoga ini menjadi inspirasi untuk semua orang. Yang pertama Ibu, saya ingin Ibu memperkenalkan diri, sedikit tentang latar belakang Ibu dan perjalanan pelayanan Ibu hingga menjadi seorang pemimpin gereja sampai saat ini. Yang kedua mungkin saya akan bertanya kepada Ibu bagaimana sih gitu ya, apa yang mendorong Ibu begitu hingga sampai saat ini menjadi pemimpin rohani gitu. Itu yang ingin saya tanyakan yang pertama. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan dari STTII yang sudah boleh hadir bersama-sama pada malam hari ini. Sebenarnya saya orang biasa-biasa saja, tapi Tuhanlah yang luar biasa. Ya, jadi saya bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan di tempat ini. Nama saya Nika Dek Suryani. Saya seorang pendeta di Gereja Kristen Protestan di Bali dan saat ini saya melayani di GKPB Jemaat Hosana Kuhanji. Dan ini adalah bagian dari proses bersinode, sehingga memang tidak selalu tetap pelayanannya di satu gereja saja. Kami menggunakan sistem mutasi setiap 4 tahun sekali supaya kami juga merefresh pelayanan dan juga menolong menambah wawasan kami sebagai pelayan Tuhan. Ya. Itu perkenalan saya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari perkenalan? Ya, klik sedikit Bu. Ya. Bagaimana perjalanannya Ibu kok bisa jadi pemimpin anak perempuan gitu loh? Kan pasti ada sesuatu hal gitu, kenapa memilih untuk menjadi seorang pendeta? Ya. Itu mungkin yang tertarik kami ingin tahu. Baik, jadi sebenarnya tidak pernah terpikirkan saya menjadi seorang pemimpin wanita begitu ya di gereja, sebab saya sebenarnya latar belakang keluarga saya bukan Kristiani, tapi kemudian saya berjumpa dan mengalami Kristus itu dalam perjalanan pendidikan saya, sejak dari SD sampai akhirnya saya mengalami bagaimana Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik, sehingga di situ saya mengalami sebuah pengalaman iman yang luar biasa, dan saya belajar iman Kristiani sejak sekolah dasar, tapi saya baru bisa menerima sakramen baptisan kudus itu ketika saya dewasa. Jadi setelah saya lulus dari sekolah menengah atas, itu pengalaman yang saya jalani. Dan dalam perjumpaan itu memang waktu saya kecil, ketika saya melihat seorang pendeta menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berkat, terbersit di pikiran saya, nanti kelak
kelak saya ingin seperti pendeta itu gitu. Dan kebetulan beliau adalah seorang bapak, saya terbersit di hati saya ingin seperti bapak itu. Namun dalam perjalanan waktu, perubahan keinginan seorang anak itu pasti berbeda-beda gitu ya, perubahannya cepat. Lagi saya ingin menjadi seorang ekonomi gitu ya, akuntan, lalu ketika dalam perjalanan kok kayaknya kerja di pariwisata bagus. Nah, jadi ada banyak hal yang dalam perjalanan proses itu berubah-ubah. Tetapi saya meyakini bahwa kalau itu adalah bagian dari rancangan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kasih dalam hati kita sejak awal, maka itu nggak bisa dipungkiri. Sehingga memang keinginan saya menjadi seorang ekonomi gitu ya, akuntansi, menjadi pelaku pariwisata itu nggak terjadi. Malah justru ada peluang dan kesempatan di mana saya menerima beasiswa untuk sekolah teologi. Nah, jadi itu yang membawa saya sampai kepada titik ini gitu. Nah, mungkin itu perjalanan singkatnya. Kalau panjang kayaknya habis. Iya betul. Tapi itu keren banget Bu. Saya juga ingin teman-teman yang mendengarkan itu bahwa hal-hal yang baik itu terjadi bukan kemampuan kita sendiri, tapi semuanya kuasa Tuhan yang dia. Ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan pertanyaan dari teman saya. Oke, untuk saya Bu. Iya. Dari pertanyaan ini bisa dijelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab Ibu sebagai pemimpin gereja, khususnya untuk dalam memimpin jemaat di tempat ini. Ya, jadi kalau saat ini peran saya di Jemaat Tuhan di Gereja Hosana Kuanci adalah sebagai ketua majelis jemaat dalam bidang organisasi, sekaligus juga sebagai gembala jemaat atau pendeta kalau kami di GKPB. Jadi tugasnya adalah menggembalakan jemaat dan juga memimpin secara organisasi gereja. Ada dua hal yang berbeda, tetapi di GKPB itu adalah bagian tanggung jawab peran pendeta. Pemimpinnya Bu ya, memimpin memang dua tanggung jawabnya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana gambaran umum tentang gereja yang Ibu pimpin, misalnya suasana pelayanan visi dan jumlah jemaatnya? Ya, jadi kalau konteks jemaat di Hosana Kuanci ini adalah jemaatnya beragam, plural begitu ya. Jadi berbagai suku bangsa, berbagai suku di Indonesia ada di sini gitu ya. Bangsanya satu, Indonesia. Jadi saya melayani orang-orang Bali asli di tempat ini. Saya juga banyak melayani jemaat Tuhan yang berasal dari NTT, dari Sumba, Kupang gitu ya, dari Alor, Soe, Malaka bahkan gitu ya. Jadi ada berbagai suku di sini, ada juga dari suku Jawa, suku Batak, Manado, Ambon, mungkin ada ya, tidak banyak tapi. Nah seperti jadi kami beragam di sini. Itu berarti bahwa karakternya juga berbeda-beda, beragam gitu ya. Karakter jemaat juga beragam. Jadi itu konteks dari pelayanan di sini. Tadi apa lagi pertanyaannya? Visi misi gereja. Kalau visi gereja adalah bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Jadi visi kami GKPB khususnya di sini juga bagaimana mewujudkan bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Bumi itu berarti tempat kita tinggal kan gitu ya. Berarti rumah bersama kalau dalam konteks di Hosana Kuanci, bagaimana bumi di Hosana Kuanci bersukacita dalam damai sejahtera di tengah-tengah keberagaman yang ada gitu ya. Sehingga harus ada tindakan nyata yang kita lakukan kan gitu ya, agar warga jemaat bersukacita, dan tidak hanya warga jemaat tetapi juga orang-orang di sekitar kita yang menyaksikan hidup beriman kita juga bersukacita.
Nah, misi kami adalah membangun peradaban yang dijiwai kasih terhadap Tuhan, sesama dan lingkungan. Gitu. Jadi itu yang harus kami bangun dalam rangka mewujudkan bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Kami juga punya tema 4 tahunan. Tema 4 tahun ini adalah menjadi gereja pembawa damai. Ya, jadi itulah bagian yang harus kami lakukan bergandengan tangan bersama dengan warga jemaat dan para majelis, pengurus kategori yang ada di tempat ini. Ini kamu ada Oke, lagi? ada lagi satu. Apa yang menjadi ciri khas atau keunikan dari gereja yang Ibu pimpin, khususnya di gereja? Khususnya di sini ya. Jadi keunikannya di sini adalah yang tadi, beragam suku budayanya, tetapi dipersatukan dengan kasih Kristus, sehingga walaupun beragam kita bisa bersatu, saling menerima, saling memahami. Kan konteksnya beda-beda ya, dari cara berbahasa, cara berpikirnya. Orang Bali dengan orang Jawa mungkin agak mirip-mirip gitu ya, diam gitu ya, lebih banyak menyimpannya gitu ya. Tapi kalau dari suku yang lain mungkin dia jujur langsung selesai gitu kan. Jadi keunikannya itu kami beragam, tetapi disatukan oleh kasih Kristus, sehingga kami menjadi satu keluarga sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Saya ingin bertanya sedikit Bu. Ini kan Ibu di sini keunikannya gitu ya. Kalau saya lihat dari GKPB yang lain itu, saya cuma tadi waktu masuk itu kok agak beda sedikit gitu. Ini nggak seklasik GKPB yang lain. Kalau yang lain itu langsung kelihatan ukiran-ukiran Bali gitu. Apakah ada hal khusus gitu? Kenapa di sini agak beda gitu? Bentuk bangunannya. Iya. Saya pada saat proses pembangunan ini tentu tidak ada di sini, sehingga saya belum paham betul dasar dari perbedaan dengan gereja-gereja GKPB lainnya. Tetapi bagi saya, mungkin menurut pandangan saya, ya karena keberagaman kita inilah akhirnya dibangun bangunan gereja yang ramah terhadap semua orang, ramah juga terhadap anak dan warga lanjut usia. Jadi dari segi bangunannya itu, jadi tidak bertingkat, tetapi juga bisa diakses oleh warga senior dengan kursi roda dan sebagainya, karena tadi dilihat ya. Bisa saya masuk ke ada pemikiran pertanyaannya. Silakan teman-teman yang melanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disampaikan secara singkat. Kami ingin mengetahui apa keberhasilan, apa rahasia atau kunci keberhasilan dalam memimpin. Karena kami mendengarkan informasi bahwa Ibu Nikadek Suryani ini orangnya yang konsisten, rajin, dan bagaimana cara kepemimpinan itu merangkul seluruh jemaah. Dan di sini kami minta mungkin Ibu bisa sampaikan agar itu menjadi dasar bagi kami, menjadi motivasi bagi kami. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang keberhasilan kepemimpinan, yang pertama-tama kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita harus berpaut kepada Tuhan, dan yang paling penting adalah kita berserah dulu kepada Tuhan, gitu ya. Karena kepemimpinan itu bisa berjalan bukan karena kuat gagah kita, tapi karena pertolongan yang daripada Tuhan, Sang Pemimpin Agung dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu minta hikmat Tuhan, perlu minta tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan tugas pelayanan kita sebagai pemimpin. Yang kedua, kita harus mau rendah hati untuk bekerja sama dengan para majelis. Jadi kalau majelis
itu juga bagian dari pemimpin gereja gitu ya. Jadi kerjasama dengan para pemimpin gereja, dengan para pengurus-pengurus yang ada di jemaat kategorial yang ada. Kalau kita tidak bisa bekerja sama, maka sulit kita akan bisa merangkul pelayanan yang ada bersama-sama. Gitu. Baik Ibu. Terima kasih untuk motivasi yang sudah kami bisa dapat dari Ibu. Ya, tentunya ini menjadi pedoman bagi kami mahasiswa supaya ke depan kami juga belajar untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan terima kasih Ibu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari teman saya. Nah, biasanya dalam memimpin kan pasti ada mengalami hambatan. Saya bertanya bagaimana cara mengatasinya. Terutama tadi kan saya dengar bahwa ibu itu mempunyai jemaat yang beragam dari mana. Bagaimana cara ibu itu menghadapi perbedaan-perbedaan itu? Iya, untuk menghadapi perbedaan-perbedaan itu kita kan perlu sabar. Ya. Sabar untuk mendengar mereka, karena dengan kesabaran untuk mendengar mereka berarti kuncinya komunikasi ya. Kita perlu berkomunikasi, sebab seringkali terjadi kesalahpahaman kalau kita tidak ada komunikasi dengan baik. Jadi kalau misalnya ada kesalahpahaman di antara warga jemaat ataupun mungkin para pelayan-pelayan yang ada, maka kita perlu berkomunikasi dua arah. Jadi melayani pastoral itu dengan yang bersangkutan kita selesaikan. Kalau itu secara organisasi, maka kita akan pasti pegangan kita adalah Alkitab yang pertama sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Yang kedua, kami ada tata gereja, sehingga akan merujuk kepada tata gereja, lalu peraturan-peraturan gereja ada. Kita nggak boleh lepas dari bagian itu untuk menyelesaikan persoalan supaya kita nggak salah langkah, gitu ya. Kami juga ada namanya safeguarding policy, gitu ya. Kalau misalnya itu bicara tentang persoalan-persoalan tantangannya mengenai jemaat yang melakukan kekerasan dan sebagainya, kami ada aturannya untuk mengatur. Jadi untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan, persoalan-persoalan yang ada dalam pelayanan, maka yang harus dilakukan adalah sabar menghadapinya, kemudian mengkomunikasikannya, dan menyelesaikan menurut cara firman Tuhan, tata gereja, peraturan-peraturan yang ada di gereja, dan kebijakan bersama di gereja lokal kami. Oh ya, tadi kan nanya jumlah jemaat ya, saya nggak lupa. Jadi jumlah jemaat di sini itu ada 178 kakak, 550 jiwa. Seperti itu jemaat di sini. Bisa dibayangkan ya teman-teman semuanya bagaimana kita. Tetapi tadi yang disampaikan juga, kalau kita belajar kepemimpinan kan dikatakan seorang pemimpin harus punya pengikut. Nah, ini dia yang perlu kita juga pelajari bersama bagaimana. Tapi dalam hal ini jangan sampai teman-teman yang mendengarkan juga salah paham mengartikan arti kata pengikut itu. Jadi dalam artian kita saat ini berarti adalah anggota jemaat gitu ya, yang dilayani oleh Ibu Kadek, karena kita ini sebagai pelayan mereka. Gitu ya Bu ya. Saya mungkin akan menambahkan sedikit pertanyaan Bu. Iya. Tadi kan dikatakan ada tantangan hambatan itu. Apakah pernah Ibu ada dalam situasi tantangan yang benar-benar sulit sampai itu betul-betul menghabiskan energi gitu loh? Biasanya kan kadang-kadang itu saya cerita-cerita gembala gitu juga ada di masa-masa dia mengalami siklus di mana dia itu semuanya itu stuck gitu. Apakah Ibu juga pernah mengalami hal seperti itu sampai akhirnya energi terkuras luar biasa? Pengalaman tertentu Ya, itu dia. Makanya Dalam situasi-situasi tertentu, memang ada momen di mana kita kadang terlalu hebat gitu ya tantangan itu dalam pelayanan. Kita bermaksud melayani jemaat untuk sesuatu hal yang baik, tapi kadang juga diartikan tidak baik karena salah pahaman tadi.
Tetapi pengalaman saya dalam menghadapi situasi persoalan tantangan seperti itu, saya tetap kembali harus punya ruang doa. Ruang doa itu yang kita nggak boleh lepaskan. Kadang mungkin tanpa sadar ada orang yang merasa tersakiti dengan apa yang mungkin kita sampaikan, tidak bisa diterima. Ruang doa itulah yang dapat menolong saya mengalami pemulihan itu, berdamai dengan hati dan diri sendiri sebagai seorang pemimpin, supaya nanti bisa berdamai dengan persoalan yang kita alami itu. Dan kembali lagi harus rendah hati dan sabar. Itu. Kalau kita nggak rendah hati dan sabar, maka ketika menghadapi tantangan bisa aja kita menyelesaikan dengan emosi, dan tentu itu pasti akan bukan menjadi solusi, tetapi masalah baru. Kalau kita emosi sebagai seorang pemimpin, bisa jadi tantangan itu Hancurkan diri kita sendiri. tambah besar, menghancurkan diri, menghancurkan juga mungkin warga jemaat yang kita layani, kan seperti itu ya. Nah, jadi itu yang utama ketika ada tantangan itu, kita harus kepada Tuhan kembalinya, lalu dengan rendah hati, sabar untuk bisa menghadapi semua itu, berproses di dalamnya. Saya biasanya juga melakukan pastoral khusus dengan kunjungan-kunjungan kepada warga jemaat, kepada keluarga-keluarga, sehingga ketika ada tantangan-tantangan itu bisa mendapatkan informasi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Tidak selalu kita menyelesaikannya di forum. Nah, jadi kita balik lagi ke firman Tuhan ya, kita bertemu dua, bertatap muka, nanti ada saksi. Kalau sudah tidak bisa lagi, tambah lagi orangnya. Kalau nggak bisa lagi, ya udah kita bawa ke rapat jemaat. Nah, seperti itu. Jadi penyelesaiannya personal, menolong warga jemaat. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, ditambahkan, mungkin ada data mungkin yang dari saya, Ibu. Ini tentang mengatasi hambatan, Ibu. Bagaimana tim pelayanan dan jemaat ketika Ibu menghadapi masalah, mereka terlibat di situ membantu dan menolong Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Kira-kira dengan cara hal apa bisa disampaikan? Biasanya kalau itu berhubungan dengan persoalan pastoral, dan kalau itu bicara tentang etika pastoral, kalau itu tantangannya adalah tantangan dan hambatan dalam pelayanan itu dari mungkin warga jemaat seperti itu yang khusus gitu ya, saya akan keep dan diselesaikan. Kalau itu pastoral ya, yang secret yang nggak boleh orang tahu. Jadi itu akan saya keep, saya akan mencoba untuk berkomunikasi. Tapi kalau itu adalah masalah suami istri, ya saya akan sama suami istri itu. Tetapi kalau misalnya hambatan itu datang secara umum gitu ya, misalnya menghambat pelayanan kita bersama karena berbagai isu dan sebagainya, maka saya akan bertemu dengan para majelis. Pertama-tama dengan majelis harian namanya. Jadi kami ada ketua, wakil, sekretaris 1, 2, bendahara 1, bendahara 2. Kami akan berkumpul di situ untuk persoalan itu. Tapi kalau misalnya hal itu sudah bukan lagi sesuatu yang mendapat maksudnya bukan sesuatu yang hebat berat untuk kita selesaikan, saya langsung biasanya di forum besar kami majelis, karena ada majelis bidang sekolah minggu dan semuanya. Itu jadi kami akan bercakap di situ untuk mencari solusi bersama-sama. Jadi tidak memutuskan sendiri, tetapi kita memutuskan bersama, tergantung dengan hambatan yang kita hadapi. Terima kasih, Bu. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, silakan. Ada mungkin dari Kak Amos, mungkin ada perlu tambahan. Sebelum nanti kita akan menanya
ya, atau maksudnya sebelum nanti kita akan minta ibu untuk memberikan pesan dan nasihat gitu ya, bagaimana gitu ya menjadi pemimpin untuk gereja di masa depan, untuk teman-teman kita juga nanti yang akan mendengarkan video ini atau menontonnya. Mungkin sebelum itu mungkin kalau ada sedikit pertanyaan yang mengganjal mungkin dari Joni mungkin ada. Kalau saya tambahkan tadi, kalau hambatan dari diri sendiri itu biasanya mungkin pergumulan gitu ya, dari keluarga kan seperti itu ya, karena saya adalah seorang perempuan, saya punya suami dan juga anak-anak. Sejauh ini ketika ada hambatan atau tantangan dalam pelayanan karena saya punya keluarga, yang paling banyak membantu dan berperan itulah suami saya. Jadi ada dukungan dari suami yang luar biasa, sehingga ketika saya melayani, suami saya itu tidak pernah tidak pernah melarang saya dalam pelayanan. Jadi selalu diberi ruang untuk melayani, dan itu berarti bahwa suami saya membantu saya untuk menjaga dan memperhatikan anak-anak. Di situ juga karena anak-anak bisa aja menjadi tantangan kan begitu ya. Maka kami mengambil solusinya adalah memberi pengertian sejak dari kandungan kan sudah saya ajak pelayanan karena yang mengandung saya gitu kan. Kemudian ketika lahir, maka saya selalu menyampaikan bahwa mama pelayanan, adik kakak di rumah, nanti kalau sudah selesai kita ketemu lagi. Saya tidak pernah berbohong terhadap anak. Misalnya ketika meninggalkan mereka, saya bilang pergi sebentar. Enggak pernah. Selalu saya akan bilang, mama ada rapat, mungkin nanti pulangnya jam sekian. Mama akan mimpin pelayanan hari ini, pulangnya malam. Jadi sejak kecil, sejak dia belum mengerti, sehingga sampai hari ini ketika saya akan melayani, mereka sudah bisa memahami, sehingga tantangan dan hambatan dari keluarga itu bisa diselesaikan dengan komunikasi, dengan pengertian dan pemahaman. Karena seringkali kadang kita sebagai orang tua lupa bisa bohong sama anak gitu ya. Kita pergi lama, sebentar aja. Nah, hal itu yang tidak pernah saya lakukan. Yang saya lakukan adalah mengatakan dengan jujur setiap kegiatan saya, sehingga anak-anak mulai mengerti. Seperti hari ini misalnya, tadi saya kunjungan, mama akan kunjungan jam 4 sampai jam 6, nanti mama akan lanjut jam 6 di gereja dan pelayanan. Dan mereka sudah siap dengan keadaan bahwa saya pelayanan. Jadi seperti itu mungkin juga tantangan dari ketika sebagai pemimpin perempuan dalam keluarga gitu kan, karena keluarga bisa menjadi tantangan dan hambatan kita untuk menjadi pemimpin dalam pelayanan kita. Nyambung Boleh. Bisa bertanya. Mungkin ibu gimana ibu tuh tetap memiliki motivasi dan semangat gitu. Mungkin dalam masalah-masalah seperti tadi. Mungkin ada ayat atau tokoh yang bisa menginspirasi ibu. Ya, kalau saya ketika mulai down gitu ya, saya ingat bahwa Tuhan itu loh sudah memberi kasih karunia-Nya demi kasih karunia kepada saya. Kok sekarang saya mulai putus, mulai malas, misalnya seperti itu. Jadi saya mengingat kasih karunia Tuhan, dan ketika saya mungkin mulai lemah begitu ya, saya ingat, dan ini juga menjadi bagian dari ayat waktu saya skripsi dulu ya, Matius 11 ayat 28 itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika ayat ini diingetin ke saya, oh ya, saya lemah, saya nggak berdaya, mungkin dengan berbagai pergumulan yang dihadapi, bukan di keluarga tapi pergumulan jemaat yang begitu kompleks kan, tadi 550 jiwa dengan berbagai hal gitu kan. Saya kembali diingatkan harus datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada semangat yang baru kan gitu ya. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan memberikan semangat yang baru seperti Raja Wali yang akan bersandar. Ya, jadi
Itu yang menguatkan saya ketika mulai kayak mundur aja ya. Jadi ingetin lagi dengan kasih karunia dan berkat Tuhan sehingga bisa bertahan sampai hari ini. Ya, luar biasa Bu. Tadi kan Ibu sempat menyinggung juga tentang kepemimpinan kita sebagai perempuan. Iya. Ya. Nah ini menurut Ibu apa kualitas dan karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin rohani? Secara khususnya sih sebenarnya saya ingin bertanya sebagai kita seorang perempuan gitu ya, karena Ibu sebagai pemimpin perempuan, bagaimana Ibu? Apa kualitas atau karakter utama yang harus kita miliki? Karena kan banyak kadang-kadang itu minta maaf ya Bu ya, kadang perempuan apa sih gitu kan ya, ada beberapa meremehkan gitu. Perempuan tuh nggak bisa, perempuan tuh harusnya itu di dapur gitu, ada begitu. Bukan saya, ada juga bilang perempuan tuh nggak boleh mimpin, yang mimpin tuh laki-laki begitu. Kadang-kadang itu saya sendiri sebagai seorang perempuan ya pernah juga berpikir begitu, tetapi tadi Ibu cerita bahwa suami itu mendukung gitu ya. Dan itu juga mungkin menjadi motivasi saya, karena ketika kita sudah memutuskan untuk berada di dalam pelayanan ini gitu ya, pasti kita harus, saya sudah pikir pasangan kita harus pasangan yang mendukung kita. Mungkin nanti teman-teman yang masih belum berkeluarga gitu ya, jadi kalau bisa sebagai perempuan tuh udah tahu kalau kita pelayanan, carilah kalau dia bukan gembala, bukan pendeta ya paling tidak dia adalah orang yang mengasihi dan hidup bersama Tuhan. Jadi pelayanan kita sebagai perempuan tuh didukung ya. Teman-teman yang laki-laki yang mendengar juga kira-kira begitu. Tadi terinspirasi langsung ingin ngomong ke teman-teman yang nanti akan mendengar. Bagaimana Bu? Ya, untuk karakter yang harus kita, memang perempuan itu harus kerja keras ya untuk bisa diakui sebagai seorang pemimpin, karena budaya kita membentuk pemimpinnya laki-laki gitu ya. Makanya Alkitab pun juga kan kita seringkali melihat juga pemimpin itu laki-laki, tapi jangan salah, perempuan juga banyak jadi pemimpin di dalam Alkitab gitu kan. Nah, bagi saya yang harus pertama-tama harus dimunculkan itu gitu ya, ditampakkan dalam kepemimpinan kita sebagai perempuan, integritas kita harus benar gitu ya. Kita harus menjadi pemimpin yang berintegritas. Apa yang kita sampaikan itu yang kita juga hidupi, lakukan dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita bilang mengasihi, ya kita harus tunjukkan kita adalah seorang yang mengasihi gitu ya, sehingga orang melihat kualitas integritas kita. Kemudian juga harus rendah hati. Itu rendah hati itu akan menolong kita untuk bisa melewati berbagai situasi. Karena ketika kita direndahkan, kalau kita nggak punya sikap rendah hati, nanti kita arogan kita gitu ya. Kemudian berjalan jujur dalam kepemimpinan kita, jujur, kemudian pegang kebenaran itu. Karena kadang menjadi pemimpin perempuan itu ya, selain tadi tantangannya juga ya, ada banyak hal yang mungkin meragukan kita. Tapi kalau kita sudah melakukan kebenaran, apa kata orang, kita akan bisa melangkah. Karena waktu yang akan membuktikan kebahagiaan itu gitu ya. Jadi integritas kita harus baik, rendah hati, jujur, kemudian lakukan kebenaran, tekun dalam segala hal yang Tuhan percayakan. Kalau kita bertekun, firman Tuhan kan katakan setiap orang yang setia pada perkara yang kecil, Tuhan siapkan perkara yang lebih besar. Jadi itu kunci yang beberapa saya pegang memang dalam kepemimpinan saya gitu ya. Sederhana sebenarnya, tapi harus dilakukan. Keren banget ya. Nggak terasa ya, cukup lama udah kita ngobrol-ngobrol ini, tapi benar-benar banyak hal yang kami dapatkan secara pribadi gitu ya. Sebelum nanti Kak Petrus memberikan kesimpulan untuk percakapan kita ini gitu ya, mungkin alangkah baiknya kesimpulan dulu, nanti baru saya akan minta Ibu untuk memberikan pesan dan nasihat, merangkum lagi apa yang tadi kita sudah sampaikan begitu ya.
Tapi mungkin saya minta tolong Pak Petrus dulu untuk memberikan kesimpulan dalam percakapan kita hari ini. Baik, terima kasih Ibu Nika Dek Suryani yang sudah dapat menyampaikan banyak hal. Tentunya itu menjadi suatu pedoman bagi kami, dan yang saya dapat dari percakapan kita tadi, mungkin yang pertama bagaimana keunikan beragam. Nah, di sini dalam jemaat yang ada banyak dari berbagai daerah, tetapi yang saya dapat adalah luar biasa dalam kepemimpinan Ibu yang sangat merangkul berbagai macam karakter ini, sehingga terlihat dalam kualitas dan kepemimpinan Ibu sebagai pendeta di sini ya berhasil. Itu yang sangat kami apresiasi. Dan terima kasih. Yang berikut adalah bagaimana kita sebagai pemimpin supaya kita mengalami yang namanya keberhasilan, yaitu pertama adalah kita harus berpaut pada Tuhan. Yang kedua adalah kita juga harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga kita harus rendah hati, dan kita juga harus kerjasama berkolaborasi dengan jemaat maupun majelis. Karena bukan berarti kita sendiri yang bekerja supaya kita menunjukkan bahwa kita yang hebat, tetapi ternyata kita juga di sisi lain kita lemah. Kita harus membutuhkan orang lain supaya saling menopang di situ. Dan luar biasa dengan hal ini kami bisa mendapatkan sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan yang berikut bagaimana Ibu menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi di pelayanan ini, yaitu bagaimana kita harus sabar. Bagaimana kita harus sabar, yaitu kita juga harus menjaga komunikasi itu dengan baik. Nah, mungkin yang kita hadapi masalah tersebut, baik itu perorangan ataupun kelompok, tetapi Ibu bisa melakukan konseling dan bisa menyelesaikan bersama, baik itu dari suami dan istri ataupun si kelompok itu. Itu yang kami dapat, dan terima kasih. Dan juga kemudian bagaimana kita menjadi pemimpin, yaitu kita harus berkata jujur, tidak boleh berbohong, terutama dalam keluarga. Terkhususnya kalau pemimpin laki-laki harus juga kita jujur kepada istri kita dan pasangan kita ataupun anak kita. Begitu pula pemimpin seorang wanita pun harus mengatakan yang jujur, karena di situ pertama-tama kitalah menjadi pemimpin, kita harus berintegritas di situ. Apa yang kita katakan itu pun kita nyatakan melalui perbuatan kita, seperti itu. Dan di sini menjadi ayat kunci yang saya dapat dari Ibu, yaitu di dalam kitab Matius yang mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi di sini kita mendapatkan ayat ini menjadi kekuatan juga, dasar juga bagi kami mahasiswa. Nah, bagaimana ke depan, masa depan kami menjadi seorang pemimpin, kami juga harus datang kepada Tuhan dan serahkan seluruh beban hidup kita kepada Tuhan, maka semuanya akan dapat terlaksana. Ataupun kita letih dan lesu, Tuhan akan memberikan kekuatan, kelegaan bagi kita. Dan di situ pun ada kualitas karakter pemimpin. Nah, kualitas karakter pemimpin ini yang saya dapat adalah kualitas dari seorang perempuan. Nah, perempuan itu pun harus bekerja keras, karena kebiasaan perempuan itu mungkin merasa saya adalah perempuan, jadi ya mungkin lemah lembut, jadi tidak mau bekerja. Tetapi ternyata menjadi seorang pemimpin, kita tidak bisa menganggap saya adalah seorang yang lemah, tetapi saya harus seorang yang menjadi contoh atau teladan. Itu saya harus kuat dan saya harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Nah, perempuan harus bekerja keras, dan pemimpin itu juga harus rendah hati, jujur, dan bertekun. Mungkin sekian dari kesimpulan yang saya dapat. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain bisa ditambahkan.
Saya berikan kesediaan seperti itu. Ada? Oke, kalau tidak ada ya Bu ya, untuk mempersingkat waktu kita juga, saya minta kepada Ibu, kita akan tutup pembicaraan kita ini. Mohon Ibu membantu kami untuk memberikan pesan, nasihat bagi teman-teman kami nanti, saudara-saudari yang akan mendengarkan, bahkan menonton video kami ini. Bisa Ibu sampaikan bagi generasi muda, pemimpin-pemimpin yang nanti bahkan yang akan terpanggil untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih. Jadi senang sekali untuk percakapan hari ini menguatkan kita semua, menguatkan saya juga. Pesan saya adalah ketika Tuhan mempercayakan kepemimpinan itu kepada saudara dan saudari, terimalah dengan sukacita, penuh syukur dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lalu ingatlah bahwa kita tidak mampu melangkah sendiri, tetapi baiklah kita mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinan kita, sehingga ketika kita berproses di dalamnya, maka kita tidak akan mudah kecewa karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kemudian jadilah pemimpin yang memberi teladan yang baik dan mengayomi seluruh orang-orang yang kita pimpin di dalamnya, merangkul mereka, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengembangkan potensi yang ada, sehingga mereka juga akan bergerak bersama-sama dengan kita, dan itulah yang akan membuat kepemimpinan saudara-saudari berhasil. Ya, kerjasama itu penting, berbeda-beda adalah karunia Tuhan, tapi keberbedaan itu akan memperkaya kita dalam perjalanan bersama, melayani Tuhan, melayani jemaatnya. Semoga saudara-saudari semua berhasil dalam apa yang Tuhan percayakan, bahkan kelak menjadi pemimpin yang berhasil di masa depan, yang peduli dan aware terhadap orang-orang yang dipimpin. Dalam hal ini, dalam pelayanan, aware, peduli terhadap jemaat yang akan digembalakan. Tuhan memberkati saudara-saudari semua. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Ada mungkin mau disampaikan sebelum kita mengakhiri? Ya. Boleh Bu, secara pribadi? Ada? Kalau saya sih sedikit dari Ibu, jadi motivasi dalam hidup saya itu kayak dalam perbedaannya itu mampu. Itu saya sedikit termotivasi karena kebiasaan dalam perbedaan itu kan ada hal yang kita nggak tahu untuk menjelaskan orang. Kadang kita susah sekali untuk memahami itu. Jadi kadang-kadang saya mungkin lepas. Jadi dari itu tadi saya belajar bahwa harus lebih banyak komunikasi itu. Jadi akhirnya saya mampu gitu. Jadi dapat pas saya ngobrol nih atau dapat masalahnya dia, akhirnya saya lebih mengerti memahami dia. Ya, baik. Terima kasih. Komunikasi itu penting supaya kita bisa memahami. Dan sebagai seorang pemimpin, kita nggak boleh hanya mau didengar, tapi kita mau mendengar siapa yang kita layani. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Ini adalah obrolan singkat kami ya, percakapan selingan, bahkan tetapi percakapan ini begitu luar biasa, dan kami berharap teman-teman yang menyaksikannya bisa diberkati seperti kami di sini juga diberkati dengan percakapan sederhana ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita bercita-cita ingin menjadi pemimpin yang hebat dan luar biasa, jangan pernah lupa bahwa kita harus bersama Tuhan. Tuhan siapa? Yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu itu. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.